Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki permulaan bulan September dan sekarang kita akan memasuki pergantian tahun dari tahun Pei Jimel menjadi tahun Pei Dalet. Mari kita memulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal tahun 2023 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan September ini kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita siapkan diri kita masing-masing. Kasih Tuhan Yesus beserta kita semua. Kita mau berdoa bersama-sama sebelum memulai ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Seminggu telah berlalu Tuhan, Kau terus menyertai kami, memelihara hidup kami. Terima kasih yang tidak terhingga, hanya rasa syukur kami yang selalu kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir memberkati kami, umat-umat-Mu, keluarga kami yang datang beribadah kepadamu. Kami membawa hati kami, pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu dan Kau menaburkan benih firman-Mu di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus Engkau memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku tinggikan
Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus, kami agukan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus Tuhan. Kami hormat, kami kagum akan Engkau, Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menyertai kami dengan sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan
betapa kami bersyukur punya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Tuhan yang mengajarkan kami akan kasih, kehidupan berkeluarga, hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci-Nya. Bahkan Dia telah memberi roh-Nya bagi kami, supaya dalam kelemahan kami, Tuhan tetap menuntun dan menolong akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan curahkan roh hikmat pengertian benar akan Engkau, hingga kami memiliki pemahaman yang tepat, benar, dan dapat menerapkan firman-Mu secara efektif dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang terobosan berkat keluarga. Ada 3 dimensi. Dimensi prajurit, supaya hidup berkeluarga itu disiplin. Ada beberapa hal yang diajarkan dalam dimensi prajurit, seperti menikmati makan minum dan sukaria keluarga, karena di meja makan itulah banyak sekali hal-hal kita peroleh dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian berbakti dan mengasihi orang tua yang dapat memperpanjang umur, menambah banyak berkat kehidupan, bahkan kesehatan kita. Membekali keluarga dengan iman, pengetahuan dan pendidikan sangat penting. Seberapapun harga yang kita berikan, tidak sebanding dengan masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga, dan kebahagiaan keluarga. Karena itu kitab suci, dan sebagaimana dipesankan Tuhan di minggu lalu, diajarkan supaya kita jangan berhemat, tapi hidup berhikmat. Kemudian dimensi olahragawan, agar keluarga kita hidup berpadanan hukum-hukum Tuhan, supaya keluarga kita semangat, supaya keluarga kita hidup dalam penyertaan, dalam tuntunan, dan betul-betul kita tahu Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan dimensi petani, agar keluarga bisa hidup menabur, menuai, menjadi pelaku firman, bahwa keluarga kita hidup berbuah karena firman Tuhan kita lakukan dengan tepat. Hidup kita jadi saksi karena kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan keluarga kita nyata ada selagi kita hidup. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau masuki bagian yang ke-17, yaitu dengan tema sepintu sekeluarga. Mari kita lihat pesan profetik, karena dimensi profetik Tuhan akan mewarnai pengajaran serial keluarga bagian 17 ini. Mari sama-sama kita buka Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini true story, kisah kebangkitan Yesus. Bagaimana murid-murid sama keluarganya, keluarga dalam Tuhan di dalam rumah. Serial pelajaran berkeluarga ini kita juga menemukan suatu sesi di luar keluarga kandung, keluarga pertalian darah. Tuhan memberikan keluarga dalam Tuhan, keluarga dari roh yang menolong kita. Kenapa? Karena seringkali dalam kehidupan ini keluarga kandung mungkin dalam keterbatasan, mungkin kita tidak dapatkan pertolongan dari keluarga yang ada garis darah atau keluarga kandung kita. Tetapi Tuhan memakai keluarga dalam Tuhan. Nah,
Ada persoalan yang terjadi ketika keluarga dalam Tuhan pun, di dalam satu nuansa komunitas, dalam satu keluarga pun, ternyata pintunya terkunci. Di kitab suci berkata, tetapi pintu-pintu itu terkunci, hingga tidak ada harapan. Sulit untuk dapatkan kemungkinan secara hitungan manusia. Demikianlah kehidupan kita berkeluarga hari ini. Mungkin ada banyak di antara kita, keluarganya dalam dilema persoalan complicated. Urusan suami istri yang belum kelar, bermasalah. Pertengkaran suami istri, pertengkaran di rumah, pertengkaran di pekerjaan, pertengkaran di bisnis, pertengkaran bahkan sampai ruangan tidur ribut. Urusan duit ribut, urusan anak ribut, urusan gawean ribut, urusan bisnis ribut, bahkan urusan mau ke gereja pun suami istri ribut. Yang satu mau ke rumah Tuhan, yang satu tidak mau. Hingga kita merasakan ada di keluarga yang pintu-pintunya terkunci. Belum lagi orang tua dengan anak-anaknya, orang tua dengan mantu-mantunya, kakek nenek, mungkin dengan cucu-cucunya, bahkan mungkin satu keluarga sedang pintu-pintunya terkunci. Mereka didera persoalan hidup, atau mungkin bahkan mereka mengunci diri. Bukan hanya terkunci, tapi sengaja mengunci diri. Kenapa? Kalau pintu rumah terbuka, debt collector datang. Oleh kenapa? Karena hutang yang banyak, pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Hasil hidup ternyata tidak seberapa itu, tidak mengcover akan kebutuhan hidup, hingga menimbulkan roh-roh hutang masuk dan akhirnya mengunci pintu-pintu kemerdekaan hidupnya, dan hidupnya benar-benar kehilangan kebahagiaan. Hidup mereka, keluarga mereka kehilangan hari-hari yang baik. Apa yang mau ditunggu? Secara hitungan manusia, siapa yang bisa masuk ketika pintu-pintunya terkunci? Ketika di dalam ruangan itu isinya adalah ketakutan, kebingungan, dan tidak ada pegangan, dan tidak ada petunjuk apapun lagi. Ini pesan buat kita semua hari-hari ini. Banyak di antara kita hidup sebagai anak Tuhan, sudah umur hidup kekristenannya sangat panjang dan sudah melampaui 20 tahun. Tetapi hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, masih pintu-pintunya terkunci, kata kitab suci. Ini harus kita merefresh lagi pesan profetik Tuhan ini. Kenapa? Karena dikatakan tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam rumah itu. Inilah hal yang ajaib dalam kehidupan ini. Suddenly Tuhan sudah ada di dalam hidupmu. Suddenly Tuhan sudah hadir dalam keluargamu. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita, nantikan Tuhan. Sebab Tuhan hendak menantikan saatnya. Dia membentangkan tangannya, hendak berbuat baik bagimu. Tetapi seringkali kita didera kebisingan hidup, ketakutan, kesakitan, hutang, dan segala kekalutan, bahkan stres hidup, membuat kita tidak sabar, membuat kita tidak bisa bertenang, membuat kita kehilangan iman dalam kehidupan ini. Karena itu banyak keluarga ingin sekali bermusyawarah, ingin sekali punya forum diskusi keluarga, ingin sekali duduk sama-sama di meja makan, ingin sekali bisa berbagi kasih kemesraan. Tetapi satu langkah satu kata malah justru tambah banyak persoalan, tambah banyak pertengkaran, tambah saling menyakiti, saling melukai. Karena itulah pelajaran pohon mangga si madu di tempatnya The Johan Family menolong kita untuk melihat semakin besar kemuliaan, semakin lama prosesnya. Dan semakin berat dan semakin sakit proses kehidupan, kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan semakin besar dalam keluargamu. Karena itulah pelajaran untuk bertenang, untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, itu harus kita miliki mulai hari ini. Nah, saya mau tunjukkan Bapak Ibu pesan profetik yang merupakan pilihan yang Tuhan akan ajarkan, pilihan yang harus kita mengkoreksi hidup kita, pilihan untuk kita menyadari di manakah kita, apa yang terjadi dalam kekristenan kita, dan mengapa keluarga kita masih didera kemiskinan, persoalan keluarga, kehancuran keluarga, ketidakbahagiaan keluarga, keluarga kehilangan berkat, keluarga kekurangan keuangan,
kemiskinan yang begitu mendera hingga turun sampai ke cucu, bahkan mereka susah untuk sekolah, bahkan harus mengorbankan masa muda mereka tidak kuliah. Persoalan-persoalan ini kita akan temukan lewat pesan profetik Tuhan ini. Mari kita lihat bagian yang pertama. Mari kita buka apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 9. Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Amin. Yang pertama, Tuhan mengajari kita tentang pintu gerbang domba, pintu penantian kesembuhan, pintu pemulihan keluarga. Karena kalau satu orang sakit, sakit ini bukan hanya mendera pribadi, tapi mendera seisi keluarganya. Satu pria, satu suami, satu papa yang berzina, selingkuh, sedang masuk penjara menjadi tawanan wewe gombel. Satu kegelapan ini juga membuat seisi keluarga gelap. Dan seringkali ada banyak anak-anak Tuhan, sebagaimana digambarkan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 ini. Ada banyak anak-anak Tuhan di tempat Betesda. Hari ini gereja-gereja Betesda bertebaran selepas masa pandemi COVID-19 ini. Sebagian umat masih dalam ketakutan memilih untuk tetap ibadah online. Sebagian umat mulai balik untuk ibadah offline. Kenapa? Karena semua harus memilih. Tapi kitab suci pesankan banyak orang-orang Kristen sedang berada pada gereja-gereja Betesda, mendengar pengajaran-pengajaran yang spektakuler, mengharapkan mukjizat, kesembuhan hidup, kelepasan hidup, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan bahwa firman yang didengarnya itu terjadi di dalam hidupnya. Tapi dengar baik-baik pesan profetik Tuhan ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Gereja-gereja Betesda hanya satu jawaban untuk satu orang. Dan ini mungkin akan menjadi berita yang membuat engkau kecewa. Kenapa? Karena yang ditolong hanya yang lebih utama, yang lebih awal, yang lebih sanggup. Karena di gereja-gereja Betesda dipesankan Tuhan, yang terpandang, yang banyak duitnya, yang dekat pemimpin, yang beroleh kesempatan itu. Lalu bagaimana kami ini, Pak Pendeta? Akan seperti kisah Betesda. Engkau hanya berharap, engkau hanya di tengah keramaian, hidupmu tetap sama, kemiskinan, kehancuran keluarga, anak cucu berantakan, dan bisnismu juga makin tenggelam, kebangkrutan dan hutang semakin membuat engkau tenggelam, dan apa yang engkau harapkan dan engkau banggakan di balik kehidupan rohani itu akan semakin membuat engkau pahit dan kecewa. Tuhan Yesus sudah pesankan, yang berbahagia ialah orang yang tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Karena keadaan gereja-gereja Betesda ini
sudah dipesankan Tuhan di akhir zaman, bahwa kasih akan menjadi dingin. Bahkan sepanjang kitab suci Tuhan menghardik hamba-hambanya, oknum-oknum rohani, karena pelayanannya pandang muka. Yang mereka kejar adalah amplopnya, yang mereka kejar adalah persembahan kasihnya. Sedangkan pelayanan-pelayanan yang murni, pelayanan-pelayanan yang kudus, pelayanan-pelayanan yang di mana Tuhan hadir, itu sudah digantikan dengan doktrin-doktrin agamawi, liturgis-liturgis rohani, bahkan hal-hal yang mereka sejajarkan, mereka padankan dengan kitab suci seakan-akan itu dari Tuhan, padahal isi di baliknya adalah kembali membawa umat Tuhan masuk dalam penjara-penjara agamawi. Kalau mau begini harus begini, kalau mau begitu harus begitu, membawa mereka masuk pada kehidupan agamawi yang bersyarat. Kalau ini harus bersumpah, kalau begini harus pakai tanda lahiriah, entahkah tanda-tanda yang berupa benda-benda, mungkin gelang, cincin, atau apa. Seakan-akan kehidupan agamawi ini kembali masuk pada kultus, mengkultuskan hamba-hambanya, mengkultuskan doktrin, mengkultuskan hal-hal yang mungkin sebenarnya itu mirip dengan jimat-jimat. Kenapa? Hanya tidak nampak aja karena dipadu demikian dengan menurut, oh perjanjian lama ini hal-hal yang datang dari Tuhan. Ya. Jadi umat Tuhan dibawa masuk pada kehidupan Kristen lahiriah, terdoktrinasi, kemudian masuk dalam pembodohan rohani. Sementara mereka lupa hidupnya itu loh, saudara. Kenapa? Orang yang tersesat dalam kehidupan rohani lebih susah untuk disembuhkan. Sekali lagi, ini pesan Tuhan. Orang yang tersesat dalam kehidupan rohani lebih susah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena kita tahu dengan pasti ketika orang lupa dirinya, mereka terpesona dengan doktrin, dengan segala pembodohan rohani, mereka akan masuk dalam lumpur terhisap, dan mereka merasa mereka masih baik-baik aja. Tapi hisapan roh penyesat di balik penyesatan rohani itu hanya hitungan waktu akan menenggelamkan, membinasakan dengan penyesalan yang sudah tidak ada kesempatan untuk mencapai lagi hal-hal yang Tuhan sediakan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, kenali bobot bibit segala sesuatu, dan benar-benar uji dengan selektif. Kenapa? Karena hidup ini hanya satu kali. Tuhan pesankan buat kita supaya sebagaimana pria lumpuh 38 tahun itu menjadi suatu contoh bagi kita di gereja-gereja Bethesda. Engkau bisa melihat apa yang nampak. Jangan kompromi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebab upah dosa maut. Dan sebagaimana Tuhan ajarkan bahwa Tuhan itu tertinggi dan kita ini keluarga, seperti halnya digambarkan di dalam Injil Yohanes tadi, ini adalah rumah. Air cucuran itu masuknya dari atas, pemberian dari atas itu murni, benar, dan itu kudus. Tapi ketika turun masuk ke rumah, itu para pemimpin, para pembimbing, para mentor, para bapak rohani ada di atas. Kalau hidup mereka kotor dan mereka buang kotoran, itu turun ke bawah, umat akan makan yang kotor. Karena itulah Tuhan selalu pesankan, kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Kamulah imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan yang kudus. Itu harus dari atas sampai ke bawahnya harus kudus. Dan itu harus mengalirkan, bukan doktrin. Karena doktrin bisa menurut penafsiran manusia, doktrin bisa diselewengkan. Tetapi haruslah penafsiran roh, yang dibaliknya harus ada parameter. Itu adalah buah kehidupan. Karena itulah, carilah bobot bibit bebetnya, karena engkau akan temukan di baliknya keteladanan yang terbukti, teruji, dan berkualitas. Yang kedua, kecap betapa baiknya Tuhan itu. Apa yang engkau terima, apa yang engkau pelajari, apa yang engkau implementasikan dalam firman, itu kembali dalam hidup pribadimu. Dan apa yang kau menangkan dalam dirimu itu berbuah dari dirimu. Dan buah itu akan berbuah turun-temurun masuk dalam keluargamu, dan akan membuat keluargamu diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati. Keadaan inilah yang terjadi di kolam Bethesda. Kenapa? Yesus hadir di sana. Meskipun pintu-pintu terkunci, ada banyak perkataan berkata, lah nggak mungkin lagi lah, bisnisnya udah hancur, bangkrut, hutang begitu banyak. Bagi banyak orang, pernyataan kutuk hidupmu itu begitu luar biasa. Banyak orang juga berkata, oh sisa sedikit waktu lagi mereka akan bercerai. Ini mah sulit lah, udah keluarga kayak gini mah, sudah ada perempuan lain.
hidup keuangannya berantakan, anak-anaknya memberontak. Wah, tinggal waktunya ini keluarga runtuh. Ada banyak penafsiran, ada banyak penilaian, bahkan penghakiman dalam hidupmu. Dan bahkan mungkin keluargamu sendiri berkata, lah sudahlah, ya, kamu ini nggak ada masa depannya. Gaya hidupmu, kelakuanmu, tingkah lakumu dari muda sudah kelihatan. Dan ketika berkeluarga akan semakin kelihatan. Ada banyak orang meremehkan engkau. Ada banyak orang memandang sebelah mata kepadamu, bahkan keluargamu sendiri tidak menghargai engkau. Percayalah bahwa dalam hidup ini Tuhan akan masuk dalam hidupmu meskipun pintu-pintu terkunci. Tuhan dengan keajaibannya, Tuhan dengan kedaulatannya akan masuk dalam hidupmu dan akan mentransformasi hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada pria lumpuh itu, meskipun sudah 38 tahun dan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia menantikan kesembuhan, hari itu dia melihat mata Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Ini terpenting dalam hidup kita, bukan bangunan-bangunan fisik, bukan gereja-gereja Bethesda-nya, bukan kumpulan-kumpulan orang ramainya, bukan banyaknya orang. Dan kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa Yesus hanya menjumpai satu orang di tengah-tengah gereja-gereja Bethesda ini. Artinya, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi lagi ke Betel. Tuhan pesankan kepada kita, carilah Tuhan. Ini keadaan akhir zaman. Artinya, uji segala sesuatu, pahamilah di mana ada Tuhan. Di manakah engkau berbuah, di manakah engkau ditanam. Dan di sana, dan capailah ketenangan jiwa, pengenalan Tuhan yang tepat, pengenalan Tuhan yang berbuah, dan engkau beserta keluargamu hidup diberkati, jadi saksi Tuhan. Dan lakukan firman, sebab apa yang dituliskan ketika orang menyebarkan hartanya, hiduplah dalam kemurahan. Kemurahan akan membuat engkau bertambah-tambah dalam kelimpahan, kesehatan, keuangan, bisnis, kebahagiaan anak cucu, dan segala yang dinubuatkan kitab suci itu terjadi dalam hidupmu. Karena ada orang menyebar hartanya, dia bertambah-tambah. Sebaliknya ada orang yang hidupnya pelitnya minta ampun, hidup egois hanya untuk dirinya. Hidupnya tidak pernah kelimpahan, hidupnya selalu kekurangan. Makannya aja dalam keterbatasan, tidurnya saja saudara terganggu. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, mari di pintu gerbang domba ini, kesempatan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Dan pelayanan Fathers Miracle ini merupakan pelayanan dimensi kota Bandung, Bandung Lautan Api. Jaga kembali kasih mula-mula, semangat api roh dalam dirimu jangan sampai padam. Karena orang yang lemah tidak bisa menuai, orang yang tidak bersemangat, di mana api rohnya padam, mereka tidak akan bisa menuai dalam kehidupan. Tuhan inginkan kita, mari bersemangat, capai apa yang Tuhan janjikan kembali. Dan Bandung Lautan Api, pelayanan Fathers Miracle dari Bandung ini merupakan tangga kedua selepas Jakarta, yaitu New Generation. Kita adalah generasi yang ditebus. Jangan sama dengan dunia lagi, jangan berbalik ke manusia lama lagi, jangan masuk pada kehancuran lagi, dan jangan kembali masuk pada lubang roh agamawi di mana kitab suci sudah mengajarkan, memperingatkan segala bentuk dosa dan perbuatan yang tidak dikenan Tuhan itu berakhirnya di tempat di mana dapur api yang kekal, ratapan dan ketak gigi ada di sana. Tinggalkan semua hal-hal neraka ini. Raih Yesus, raih pengajaran dalam ketenangan, raih kehidupan yang tersembunyi, memberi dengan tersembunyi tanpa pamrih, menolong orang, memberkati, melayani, mendukung pekerjaan Tuhan, menabur di ladang Tuhan, ladang yang tepat, hamba-hamba yang dapat dipercaya. Dan ketika engkau melakukan semua ini, engkau melihat suatu kemanisan masuk di dalam hidupmu. Dan Tuhan memang memberkati engkau. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita capai pintu gerbang domba ini. Karena memasuki kota pahlawan sudah berubah, ditransformasi menjadi LDS, 5 jawatan, suatu kegerakan hujan akhir di mana roh dicurahkan. Tuhan mentransformasi orang biasa menjadi orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Tuhan mentransformasi pribadi, Tuhan mentransformasi keluarga, Tuhan mentransformasi kota, bahkan Tuhan mentransformasi bangsa melalui satu orang yang lebih dulu ditransformasi. Berkumpul orang-orang yang ditransformasi melahirkan kegerakan doa yang
bergelombang ini menyadarkan orang-orang Bethesda untuk pergi tinggalkan kekuatan manusia, pengharapan yang palsu, kehidupan rohani yang palsu, hidup di dalam gereja-gereja Bethesda yang tidak ada pengharapan yang benar, di baliknya cuma pengharapan yang merupakan mimpi-mimpi sorga siang bolong, semua hal-hal yang diajarkan berupa teori semata. Kita akan segera meninggalkan segala hal seperti ini karena kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Gereja akan dipanggil untuk memasuki tingkat kekudusan yang sempurna, karena Tuhan sudah ingatkan kepada saya untuk diingatkan kepada umat Tuhan, persiapan 20 tahun ke depan akan datangnya bencana yang lebih besar lagi pada tahun 2040-2042 nanti. Ini Tuhan sudah ingatkan kepada umat Tuhan, mari segera masuki pintu gerbang domba, jumpai Yesus, dan ikutlah panggilan Tuhan ini. Selesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidupmu. Selepas engkau dipulihkan, tinggal tetap di sana. Teruslah mengabdi kepada Tuhan. Jangan berhitungan kepada Tuhan, sebab orang yang berhitungan kepada Tuhan tidak akan beroleh apa-apa dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini harus menyadari bahwa kita ini masih di dunia. Ada banyak batasan dan banyak keterbatasan. Bahkan saya sendiri selepas pelayanan di gereja Bethany FOG Jombang, selepas ibadah tiba-tiba ada seorang ibu-ibu menepuk pundak saya dan berkata, "Pak Johan." Saya begitu menoleh. Ibu ini berkata, "Kenal nggak? Masih ingat saya nggak?" Saya melihat mukanya dari atas ke bawah. Tiba-tiba ada satu orang lagi, ibu-ibu muda berkata, "Pak Johan ini loh yang tempo hari didoakan." Kata Pak Johan, "Bukan, ini sudah sembuh Pak, ini ngalami mukjizat Tuhan Pak." Saya pandang dari atas ke bawah, tiba-tiba Roh Kudus membawa suatu penglihatan kepada saya, suatu keadaan saat itu. Yang saya mau tunjukkan lebih dulu video ketika saya berdoa dan video kesaksian ibu ini. Mari kita lihat sama-sama. Nama saya biasa dipanggil Citri. Waktu saya ke gereja Bethany Jombang, saya didoakan dengan Pak Pendeta Johan. Setiap perkataan firman masuk di mulut urapi, setiap perkataan sakit penyakit lenyap akan lenyap. Kuasa setan diinjak, ular kala jengking diinjak di dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus saat ini, penuh. Penuhiku. Nama saya biasa dipanggil Citri. Waktu saya ke gereja Bethany Jombang, saya didoakan dengan Pak Pendeta Johan. Terus dari situ saya dinubuatkan, katanya 1,5 bulan saya sembuh. Nama saya biasa dipanggil Citri. Waktu saya ke gereja Bethany Jombang, saya didoakan dengan Pak Pendeta Johan. Terus dari situ saya dinubuatkan, katanya 1,5 bulan saya sembuh. Ternyata saya tanggal 23 bulan Juni saya dioperasi. 1 hari saja langsung saya bisa keluar kamar dari ICU 1 hari, terus besoknya langsung saya keluar kamar itu di kamar biasa, bisa aktivitas sendiri, ke kamar mandi, apa semuanya itu sendiri. Semuanya itu berkat Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan selalu melindungi, menyertai saya dan menyembuhkan saya. Sampai saat ini saya operasi saya ini jahitannya sudah mengering. Terima kasih. Haleluya. Saya melihat, mungkin semua kita akan melihat yang sama. Wah, ibu itu lagi hamil, perutnya besar.
Mungkin sudah 8 atau 9 bulan siap melahirkan karena perutnya besar sekali. Ternyata di dalam perutnya bukan bayi, tapi itu adalah kanker rahim yang sudah membesar. Bagaimana mungkin seorang Dr. Johan LDS menumpangkan tangan dan berkata, "Bu, engkau akan sembuh." Dan ibu ini menjalani operasi mengeluarkan kanker yang begitu besar, dan ternyata benar-benar Tuhan menggenapi firman-Nya. Karena itulah, jangan masuki lagi pengharapan yang sia-sia dengan kekuatan manusia, dengan teori-teori yang penuh dengan pengharapan yang palsu. Tapi capailah firman rema, karena Yesus berkata, "Hei engkau yang pria lumpuh ini, bangkitlah, berjalanlah." Ya. Ini Tuhan ingatkan kepada kita, firman-Nya cukup. Bangkitlah dari keterpurukan keluargamu, bangkitlah dari kemiskinanmu. Tuhan akan melunasi hutang-hutangmu, Tuhan akan mengembalikan bisnismu, Tuhan akan membangkitkan engkau, Tuhan akan pakai hidupmu. Dan marilah jalan di jalan pertobatan ini, jalan kasih mula-mula ini lagi, dan selesaikan tugas panggilan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Dan luar biasa sekali hari itu, karena saya melihat karya Tuhan di kota Jombang, dan saya melihat ini mukjizat terbaru di tahun 2023 ini. Padahal kita sudah melihat bulan-bulan lalu bagaimana pengacara di kota Jogja juga 23 tahun menantikan punya rumah. Dan ketika bertemu saya, Dr. Johan LDS, firman nubuatan, firman rema itu juga membuka pintu berkat keuangan mereka, membuka terobosan ekonomi, dan mereka punya rumah, punya tanah, dan punya kerinduan untuk pergi bersama-sama ke trip Israel bersama Dr. Johan LDS. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari masuki pintu gerbang domba ini. Dan saya akan bawa rombongan orang-orang pilihan Tuhan juga pada tanggal 6 sampai 19 Maret 2024, tahun depan, Bapak Ibu. Tahun depan 6 Maret sampai 19 Maret 2024 tahun depan, saya bawa rombongan melintasi pintu gerbang domba ini. Mari sama-sama, kalau engkau terpanggil, kalau engkau terpilih, dan engkau mendengar suara roh, segera hubungi panitia atau hubungi Bu Angel, daftarkan dirimu. "Tapi Pak Pendeta, aku nggak punya uang." Kalau engkau ada bagian di dalamnya, Tuhan dengan keajaibannya tiba-tiba masuk dalam hidupmu, tiba-tiba Tuhan memberkati engkau, tiba-tiba rekening bankmu bertambah-tambah, tiba-tiba segala yang kau perlu sudah dipenuhi Tuhan, sebab Tuhan yang menyediakan benih. Karena itulah barang siapa punya, dia akan berkelimpahan. Punyailah hati ini, hati untuk mendengar suara Tuhan, hati untuk taat kepada Tuhan, hati untuk meresponi panggilan Tuhan, hati engkau pribadi dan membawa keluargamu untuk masuk pada kebahagiaan Tuhan ini. Jangan ragu-ragu lagi, karena orang ragu-ragu itu orang mendua hati. Orang mendua hati, orang suka berhitungan. Orang yang suka berhitungan tidak akan dapat apa-apa dalam hidupnya, karena yang dihitung hanya itu bisa sesuai dengan kapasitas dirinya. Yang dia takar, yang dia hitung hanya sejumlah kecil itu yang dia dapat. Tapi orang yang taat, orang yang percaya, orang yang masuk pada kebahagiaan Tuhan, mengalami lompatan kehidupan, mengalami lompatan berkat, karena secara ajaib Tuhan tiba-tiba masuk melalui pintu-pintu yang terkunci itu. Kenapa? Karena Tuhan mengambil alih seluruh area hidupnya ketika dia memilih untuk percaya. Ketika dia memilih iman sebagai jawaban hidupnya, maka Tuhan dengan ajaib akan menjawab dia sesuai dengan hatinya, sesuai dengan kualitas imannya. Haleluya. Mari kita lihat bagian kedua, bagian yang terakhir. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ke 9. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan,
kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, itu tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir kota perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Amin. Yang kedua adalah pintu nubuatan Nabi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu keadaan terjadi, bencana kelaparan di Israel. Mungkin hari ini sedang terjadi selepas masa pandemi COVID-19 ini. Terjadi resesi dunia, terjadi krisis, bencana keuangan, bencana penghasilan. Suatu keadaan yang membuat banyak umat Tuhan terpuruk. Keadaan ini membuat ada banyak pribadi dalam keadaan stres. Ada banyak orang tertekan. Dan keadaan ini menekan keluarga. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang sudah dipagari dalam suatu rumah yang disebut dengan ketakutan, kecemasan, khawatir, hidup dilema, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, keadaan yang disebut dengan depresi, insomnia, dan orang dengan gangguan jiwa. Jadi banyak sekali di akhir zaman ini orang-orang mengalami gangguan jiwa. Ini tidak sekedar, masa gila sih Pak Johan? Gila itu udah menuju puncak ujungnya, saudara. Tangga depannya gangguan jiwa saja sudah masuk kategori persoalan hidup sebenarnya. Kenapa? Karena tekanan keluarga, tekanan ekonomi, tekanan kehidupan, bahkan goncangan jiwa itu mendera. Dan ini dipesankan kitab suci supaya kita belajar pintu nubuatan Nabi. Karena setelah dihitung-hitung, nggak mungkin lah ya. Ya saya percaya masih ada Nabi, saya percaya nubuatan, saya percaya firman. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena seorang perwira yang begitu berpendidikan, dia yang mendengar langsung pernyataan Nabi saja nggak percaya. Bahkan menyandingkan ketidakpercayaannya, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Ini berarti keadaan yang sangat terpuruk. Dan ketika engkau masuk dalam keadaan terpuruk ini, tidak ada orang bisa tolong engkau. Lari ke hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa. Lari ke keluarga-keluarga, tutup pintu. Keluarga kandung tidak mau peduli. Anak-anak Tuhan bahkan ada 1-2 kali bantu engkau, sesudah itu mereka punya keterbatasan. Jangan kecewa, jangan merasa tersakit. Karena keadaan ini memang sudah dituliskan kitab suci. Bahkan
harga barang yang melompat tinggi, uangmu, hidupmu tidak bisa menjangkau lagi segala hal yang dulu yang pernah engkau nikmati dalam hari-hari kemakmuran, hari-hari kebaikan yang Tuhan beri. Hari-hari baik itu terhilang lenyap dengan hari-hari yang gemas, cemas, dan penuh dengan kesakitan. Engkau melihat keadaan ini, engkau melihat masa lalu yang luar biasa itu. Sahabat, teman-teman, orang-orang yang ada sekitarmu sudah pergi menjauh dan menghilang semua. Seakan-akan dunia ini hanya engkau tersisa seorang diri. Keadaan ini Bapak Ibu harus dipahami. Tuhan sebelum mengangkat orang naik ke atas gunung, Dia akan bawa mereka masuk ke lembah. Tidak ada gunung tanpa lembah dalam hidup ini. Tidak akan ada orang naik ke atas gunung tanpa melewati lembah. Hanya orang-orang khusus yang bisa langsung naik karena pertolongan roh, karena itu lompatan. Tapi pada umumnya, pada dasarnya, semua orang akan lewati proses peremukan, proses padang gurun, proses kesusahan, proses rasa hidup gak nyaman, proses yang namanya kemiskinan, kurang makan, kurang uang, kurang kebahagiaan, kurang tidur. Semua proses ini dialami tokoh-tokoh kitab suci. Karena itu jangan merasa hidup paling menderita di dunia. Karena semua saudara seimanmu di sisi dunia ini mengalami persoalan proses yang sama. Karena itu kembalilah pada apa yang Tuhan beritahukan hari ini. Masuk ke pintu nubuatan nabi. Karena Tuhan masih mencurahkan roh kenabian ini masuk lewat pelayanan hamba-hamba yang dipilihnya, yang diurapinya, yang hidup murni kudus ini. Tuhan akan utus datang dalam hidupmu dan raih semua ini, Bapak Ibu. Karena apa yang tidak mungkin ketika Tuhan berfirman, semuanya akan jadi mungkin. Dan apa yang tidak mungkin bagimu itu kan apa? Karena engkau menutup hatimu, engkau menutup pengharapanmu, engkau membiarkan roh mengasihani diri sendiri, roh pendakwa, segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan itu menekan hidupmu. Hingga yang kau lihat isinya gelap di mana-mana. Seluruh hari-harimu, jam-jam hidupmu gelap semua. Tuhan itu terang. Di dalam kegelapan, terangnya akan semakin nampak nyata. Di tengah kesusahan, kegagalan, kemiskinan, keterpurukan, bahkan kehancuran keluarga, terang Tuhan dengan diutusnya nabi-nabinya akan membuka pintu nubuatan nabi itu terbuka dalam hidupmu, dan itu akan datang, dan itu sudah datang dalam hidupmu. Karena itu orang yang masih ada kekuatan manusia, orang yang masih sombong rohani, sulit masuk pintu nubuatan nabi. Orang yang terus aja tenggelamkan dirinya dengan tanpa sadar, menenggelamkan diri di lumpur kehancuran, lumpur keputusasaan, juga gak mudah untuk mencapai pintu nubuatan nabi. Tetapi orang-orang yang diajarkan kitab suci, barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, barang siapa yang melangkah, ini mungkin bagi dunia nekat. Nah, orang Kristen kalau imannya sudah dibilang orang nekat, terkadang itu adalah terobosan. 4 orang kusta ini berkata, ya, itu pesan nubuatan nabi, itu pintu gerbang nubuatan nabi. Kita di sini kita mati, kita ke sana kita akan mati. Kalau di sini nggak ada harapan, di sana siapa tahu. Ya, mungkin hitungannya ya hitungan ala kadar. Ilmu ala kadar juga cukup bagi kita kalau kita berhitung untuk memenangkan hitungan bagi Tuhan. Siapapun yang berhitung hanya selalu untuk Tuhan, mesti akan lebih mudah masuk pintu mukjizat. Mesti pemulihan, kesembuhan, dan keajaiban Tuhan lebih mudah terjadi kepada mereka yang hatinya selalu berhitung untuk Tuhan yang menang dalam hidupnya. Nah, keempat orang kusta ini melihat keajaiban Tuhan. Sampai di perkemahan Aram, dia melihat, wah, sunyi. Ini seperti kelahiran Yesus. Silent night ini, sepi ini, tidak ada apa-apa. Tetapi makanan, emas, perak, permata terhampar di semua kemah. Sementara semua tekanan hidup itu, semua setan-setan sudah tidak ada lagi. Ini berarti tuayan terbuka. Dan orang-orang kusta ini mengambil jarahan. Dalam kehidupan ini, Tuhan sering kali buat di tengah kesusahan hidup, Tuhan mengadakan mukjizat di hidupmu. Engkau berkelimpahan, engkau dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Tapi ada banyak orang lupa apa yang dipesankan lewat pintu gerbang nubuatan nabi ini. Jangan makan sendiri, karena dikatakan kitab suci itu menjadi dosa. Dosa yang lebih besar daripada kesusahan hidupmu. Mati dalam kesusahan, mati dalam iman dalam kesusahan lebih bahagia daripada
dipulihkan Tuhan, lupa budi, lupa diri, itu lebih lagi menjadi dosa murtad, dosa yang 2 kali dibenci Tuhan. Kenapa? Karena roh egois, roh cinta uang mendera engkau melebihi kesusahan hidupmu. Karena itu banyak orang lagi susah, itu hatinya, hidupnya manis dan bagus buat Tuhan. Ketika sudah pegang uang, mereka sembunyi di balik kemapanan. Mereka menolak nabi-nabi Tuhan. Mereka dengan cara halus melakukan manuver-manuver politik penolakan dan membiarkan uang mengatur hidup mereka dan beralasan, aku sibuk, ada rapat, aku mau ketemu orang, aku nggak sempat ya. Dan segala hidupnya hanya untuk euforia egoisnya. Pada akhirnya mereka akan bayar harga mahal, lebih mahal daripada masa kesusahan hidupnya. Karena itu ukur 4 hal ini yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, apakah engkau bayar kewajibanmu? Sudahkah engkau lakukan persepuluhanmu, persembahanmu kepada Tuhan, mengembalikan syukurmu berupa apa yang Tuhan minta? Sudahkah engkau dengar suara ini? Kalau tidak, engkau sedang menimbun belalang pengeriak, belalang kuncup, belalang pelompat, dan engkau sedang menimbun bara di dalam hidupmu untuk dihancurkan lagi. Kenapa? Karena celah yang terbuka hanya hitungan waktu, engkau dan keluargamu akan dihancurkan kembali. Yang kedua, apakah engkau berbakti kepada orang tua, mertua? Ini hal utama. Apakah engkau ingat keluarga-keluargamu yang susah, engkau menolong mereka? Dan ini, apakah engkau sudah lakukan juga buat orang-orang kesusahan di luar sana? Yang ketiga, apakah engkau ingat akan ladang Tuhan? Sudahkah engkau menabur, mengumpulkan harta di ladang Tuhan? Sudahkah engkau mengambil persembahan khususmu, menyediakannya bagi pekabaran Injil Tuhan, menyediakannya dan mendukung pelayanan Tuhan yang dimana engkau tahu persis di sana dapat dipercaya hamba-hamba yang dapat mengolahnya, dan di sana mereka dipakai untuk menjadi berkat dalam hidupmu melewati masa-masa susahmu. Dan yang keempat, apakah engkau sudah berbuat baik kepada hamba-hamba yang menjadi saluran berkat Tuhan di dalam hidupmu? Kalau 4 hal ini engkau tidak kerjakan, berarti engkau, kehidupanmu melebihi 4 orang kusta itu. Engkau lebih parah dari orang kusta. Ingatlah akan pesan peringatan Tuhan ini, karena kitab suci mengajarkan kepada kita 4 orang kusta itu ingat akan rajanya, ingat akan saudara-saudara sebangsanya, ingat akan hambanya, ingat akan rumah Tuhan, ingat akan Tuhan. Kitab suci menuliskan ini dengan terbuka supaya sepintu sekeluarga, satu keselamatan, satu kesadaran, satu sikap tahu budi ini menolong hidupmu bukan hanya lepas dari kesengsaraan dunia, tapi berkelimpahan sampai sorga. Engkau dan keluargamu bukan hanya berlimpah dan hidup senang sukacita di bumi, tapi hidup berlimpah senang dan mencapai sorga yang dijanjikan Tuhan Yesus. Ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita bisa mencapai segala hal yang Tuhan janjikan ini, bukan hanya menerimanya dan masuk di dalamnya, tapi bisa menjagai kepercayaan Tuhan, menjagai kasih karunia, menjagai kelimpahan Tuhan ini dengan mengembalikan segalanya, menyalurkannya dan mengelolanya dengan tepat. Sebab bendahara yang dapat dipercaya, sebab orang-orang yang dipercaya Tuhan akan terus ditambah-tambahkan Tuhan. Tetapi barang siapa yang tidak punya, yang isinya tidak tahu budi, tidak tahu diri, yang hidupnya euforia, yang egois, yang hanya untuk dirinya, kikir dan pelit, pada akhirnya apapun yang ada padanya diambil daripadanya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jadilah bijaksana. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, hiduplah bermurah. Karena orang yang hidup bermurah akan beroleh kemurahan. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Minggu depan kita akan belajar satu pelajaran khusus yang Tuhan masih ajarkan kepada saya di hari-hari dini hari, jam 2, jam 3, jam 4. Tuhan masih terus mengajarkan saya masih menghimpun satu pelajaran khusus. Saya akan bagikan di minggu depan. Kita akan tutup dalam doa. Pastor William akan bawa kita masuk untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, baru saja kita bicarakan serial pelajaran keluarga part 17 tentang sepintu sekeluarga, yang menyingkapkan rahasia hidup berkeluarga, bahwa dalam kesusahan dan tekanan hidup berkeluarga ada banyak umat Tuhan hidup dengan ketakutan, kesakitan, dan pengharapan yang belum juga jadi solusi di hidupnya. Kita diajarkan untuk capai 2 pintu Roh Kudus ini. Yang pertama adalah pintu gerbang domba untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah pintu nubuatan nabi untuk mencapai terobosan hidup.
Sisa 12 hari lagi tahun Pejimel akan berganti dengan tahun Pedalet, di mana tahun dengan pintu-pintu Tuhan yang terbuka ini kiranya jadi percepatan jawaban doa, pemulihan dan terobosan hidup berkeluarga, dan musim baru untuk hidup menuai juga berlimpahan dalam Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima anugerah Tuhan Yesus dan menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Bapa Sorgawi, pencipta semesta alam, berikan kepada kami kasih karunia-Mu untuk beroleh kunci sorgawi-Mu, supaya kami bisa membuka dan memasuki pintu-pintu kerajaan-Mu, supaya hidup berkeluarga dipulihkan, kehidupan ekonomi keluarga beroleh terobosan, sakit penyakit disembuhkan, dan kami semua bisa mencapai kasih mula-mula Tuhan Yesus kembali selagi kami masih hidup. Dan saudara-saudaraku, tercurahlah berkat Bapa Sorgawi bagimu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menyertai kami dengan sempurna. Banyak doa-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidup. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.
Yesusku.